Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mengambil briefing terlebih dahulu new project ITS Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini seorang manajer Bapak Sabtono Sasukurtikat mengambil apel, mengambil briefing dengan harapan mereka mengetahui tupoksi sebagai seorang satpam, apalagi kita dipercayakan dari klien untuk menjaga keamanan Institut 10 November ini, yang mana mudah-mudahan pada kesempatan kali ini merupakan sebuah awal, sebuah momentum yang sangat berharga dengan harapan keamanan, keselamatan atau kenyamanan dapat tercipta di lingkungan Universitas Kampus Institut 10 November ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan momen pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini telah diambil alih untuk security new project, yaitu beliau Bapak Hasan selaku Kasatgas ITS. Beliau menanamkan atau memberikan sebuah perhatian terhadap security yang akan melakukan sebuah pengamanan, yang mana pengamanan ini adalah merupakan sebuah aset garda terdepan yang memang harus betul-betul diberikan wawasan terhadap mereka. Mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kampus Universitas Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini hari yang baik dan hari yang sangat berbahagia. Tadi sudah perkenalan dan sudah dikenalkan para teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami dan mengerti. Pada kesempatan kali ini, momen yang sangat berharga ini, new project pada hari ini di Universitas Institut Teknologi 10 November, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tekankan. Bahwasanya sebelum melakukan sebuah pengamanan, yang harus dilakukan adalah pengamanan dan keselamatan terhadap diri sendiri. Karena keselamatan pengamanan diri sendiri lebih utama. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengenai pengamanan aset. Di dalam pengamanan aset itu sendiri ada beberapa bagian, yaitu pengamanan fisik, pengamanan personil, pengamanan informasi, dan pengamanan sebuah insiden. Pengamanan fisik apa? Ada pengamanan fisik secara bergerak dan pengamanan fisik secara non bergerak. Itu teman-teman harus dipahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang satpam. Lalu yang kedua, tentang pengamanan personil. Pengamanan personil itu dimulai dari pengamanan diri sendiri, lalu terhadap pengamanan personil terhadap tamu, manajemen klien, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang satpam dan harus dipahami dan didasari kita sebagai petugas keamanan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, pengamanan informasi. Pengamanan informasi itu tidak hanya sekedar menjaga nama baik perusahaan klien, menjaga nama baik perusahaan vendor dan lain sebagainya, tapi pengamanan informasi itu adalah
termasuk pengamanan data, segala informasi, segala apapun yang diterima terhadap kita yang sekiranya itu perlu dirahasiakan, yang sekiranya itu perlu diamankan, karena tidak menutup kemungkinan sekarang informasi itu sangat terbuka, apalagi berhadapan dengan mahasiswa atau orang-orang pintar di dalamnya. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal itu terjadi. Jadi informasi itu harus betul-betul dilakukan. Yang terakhir itu pengamanan insiden. Jadi kita sebagai seorang satpam jangan menunggu insiden itu terjadi. Artinya kita harus melakukan loss prevention. Loss prevention itu adalah sebuah tindakan pencegahan. Pencegahan itu dilakukan mulai dari diri sendiri, pengamanan aset tadi, pengamanan personel, pengamanan informasi, dan pengamanan insiden. Jadi yang terakhir itu adalah pengamanan kejadian. Bukan berarti kita menunggu kejadian terjadi, tetapi bagaimana caranya kejadian itu jangan sampai terjadi. Itulah yang harus kita sampaikan sebagai dasar kita sebagai seorang satpam. Saya tekankan tadi dasar daripada seorang satpam melakukan pencegahan. Dari pemetaan itu mulai dari pemetaan area luar, area tengah, area dalam, kita harus pahami karakteristik sekitar lingkungan kita, kemauan lingkungan kita seperti apa. Jadi apa kendalanya di sekitar lingkungan kita ini? Mungkin salah satu parameter terluar kita 1 meter kurang radius daripada ITS ini. Apa kendalanya? Masyarakatnya seperti apa? Lalu kemauannya bagaimana? Budayanya seperti apa? Jadi kita harus memahami tentang itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan pencegahan. Karena kita sudah dipercaya oleh klien khususnya ITS, manajemen ITS. Jadi kita yang dipercaya, kita harus betul-betul menjaga nama baik itu. Karena nama baik adalah merupakan cerminan sebuah institusi tersebut. Lebih-lebih membawa nama perusahaan SAS. Jadi SAS security-nya adalah profesional.